16 tahun, 17 tahun, 20 tahun kan? Bukannya sekolah, bukannya kuliah, tetapi cari pekerjaan, dapat ataupun tidak. Nah, berarti kan kalau makin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, itu sebenarnya juga memberi isyarat dalam konteks perekonomian seperti Indonesia, emerging market, ataupun negara yang lebih bawah dari kita, itu berarti kan orang terpaksa kerja. Dan itu meningkatnya pesat terutama ketika pandemi. Jadi sempat menurun cenderungannya ketika pandemi langsung melesat. Nah, dan ini jauh lebih besar daripada ketika Presiden Jokowi memulai. Bukan tuh negatif ya, biar fair saja. Orang berusaha sendiri itu ya macam-macam. Ada yang berusaha sendiri kan memang dia senang berusaha sendiri, lebih merasa nyaman kalau menjadi bos dirinya sendiri. Tapi berapa banyak? Kalau kita telusuri, sangat banyak di antara mereka ya karena nggak mampu, tidak diterima di sektor manapun, atau terpental di PHK. Akhirnya ya orang Indonesia ini kita puji ya, luar biasa ya. Jadi orang tuh daya survive-nya tinggi. Ya kalau di PHK, di apa itu mungkin seminggu, 2 minggu dia sedih. Tetapi umumnya berusaha maksimal. Nah akhirnya pilihannya kan berusaha sendiri. Oh saya bisa buat lumpia, saya bisa buat tahu bakso. Nah, itu yang membuat jumlah berusaha sendiri ini ketika Pak Jokowi memulai Agustus ini 2014, jumlahnya baru 20,5 juta orang. Sekarang jumlahnya 31,5 juta orang, ketambahan 10 juta orang. Tapi ada juga orang yang bekerjanya kurang dari 35 jam, tapi sebenarnya nyari pekerjaan, cuma belum dapat. Itu disebut setengah penganggur. Kita bisa tambahkan ini 11,56 juta. Maka kalau kita tambahkan 3 itu tentu dengan dikurangi sedikit ya, maka saya kira sekitar 30 jutaan orang, bukan 40 ya, kalau di total 40 lebih, itu sebetulnya nyaris pengangguran terselubung, tersembunyi, tersamarkan. Jadi bukanlah 7,47 juta orang, apalagi hanya 4,91%. Keadaan ketenaga kerjaan Indonesia per Agustus tahun 2024 baru saja diinformasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS beberapa hari yang lalu. BPS ini memang setiap 6 bulan, setiap 1 semester, itu menginformasikan keadaan ketenaga kerjaan untuk kondisi bulan Februari dan kondisi bulan Agustus. Kondisi ketenaga kerjaan tersebut sumber utamanya adalah survei BPS. Namanya Survei Ketenaga Kerjaan Nasional, Sakernas ya. Sekitar 300.000 sampai 350.000 rumah tangga ya setiap bulan Agustus. Kalau untuk bulan Februari sampainya biasanya lebih sedikit. Sebenarnya survei itu luas ya, termasuk juga soal upah, kondisi pekerjaan. Tetapi untuk dipublikasi oleh BPS memang dia dipisah-pisah. Nah, salah satu publikasinya adalah Keadaan Ketenaga Kerjaan Indonesia Agustus 2024. Itu disampaikan dalam jumpa pers oleh PLT Kepala BPS. Jadi termasuk informasi yang dianggap penting. Jadi informasi-informasi yang dianggap penting dan itu dilakukan secara rutin, itu biasanya melalui berita resmi statistik dan ada acaranya, acara yang dihadiri oleh para jurnalis. Dan sejak kita mulai terbiasa dengan ada hybrid ya, ada online-nya, online juga bisa dilakukan. Sehingga kita para pembelajar ekonomi dan publik yang pengen tahu lebih dalam itu bisa melihat ya di siaran tersebut. Tetapi kita sebagai pembelajar ekonomi jangan mencukupkan diri dari rilis, tapi kita juga melihat dokumen yang melandasi rilis tersebut. Nah, bentuk dokumennya seperti ini. Ini cover depannya. Terdiri dari sekitar 31 halaman, ada 2 bagian. Judulnya Keadaan Ketenaga Kerjaan Indonesia, tapi terdiri dari keadaan ketenaga kerjaan dan rata-rata upah buruh. Nah, untuk siaran kali ini kita hanya membahas yang A. Nah, jadi ini 30 halaman, ini kurang lebih 31 halaman, ini sekitar 16 halaman, ini 15 halaman. Seperti itu. Dalam paparannya BPS untuk kali ini, maksudnya paparan waktu disajikan oleh Kepala BPS ya, PLT, masih PLT, Bu Amalia, itu bersamaan kemarin dengan soal pertumbuhan ekonomi. Waktu kita tayang soal pertumbuhan ekonomi, saya sudah memberikan kritik di mana bahan tayang BPS menurut saya terlalu jauh di luar tupoksinya BPS. Dokumennya bagus, karena memang hanya BPS yang menghitung PDB, kita nggak bisa Pak. Mau tidak mau harus menerima, dan setahu saya juga memang BPS cukup baik dalam perhitungan PDB.
Sebenarnya tenaga kerja juga baik ya, dalam arti memenuhi kaedah-kaedah statistik, mengikuti best practices internasional, dia ada ikut manual dan bagaimanapun juga tanda petik ya dalam pengawasan karena mengikuti komunikasi internasional sehingga data-data BPS juga dikutip oleh lembaga-lembaga internasional yang terpercaya. Nah, dalam paparan tentang ketenaga kerjaan ini saya menilai BPS cukup yang saya sebut cool kemarin ya, dingin. Artinya BPS sajikan saja datanya, kemudian menyampaikan apa yang meningkat, komponen yang meningkat apa, rinciannya bagaimana, yang menurun apa, ya seperti itu. Jangan memberikan assessment. Kemarin terlalu banyak memberikan assessment. Untuk tenaga kerja ini saya puji bahwa BPS dalam paparannya cukup dingin menyampaikan data-data. Apa yang disampaikan itu antara lain di salah satu slide-nya, jadi hanya ada 4 slide kalau saya tidak salah tentang tenaga kerja ini. Gambar seperti ini gambar yang sudah kalau kita narasikan bisa beberapa paragraf ya. Dimulai dengan informasi tentang jumlah penduduk usia kerja. Jadi penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Kalau seluruh penduduk kurang lebih 282 juta ya, 215 jutanya, 215,37 jutanya adalah penduduk usia kerja per Agustus 2024. Nah, di antara yang berusia 15 tahun ke atas itu ada yang disebut dengan angkatan kerja. Nah, ada yang disebut dengan bukan angkatan kerja. Definisi angkatan kerja adalah mereka yang berusia kerja masuk ke pasar tenaga kerja. Ini penting ya, masuk ke pasar tenaga kerja. Maksudnya masuk ke pasar tenaga kerja itu dia cari pekerjaan. Kalau dia dapat dia disebut pekerja, kalau dia tidak dapat disebut penganggur. Tapi kedua-duanya angkatan kerja. Nah, kalau yang bukan angkatan kerja itu penduduk 15 tahun ke atas tetapi tidak masuk ke pasar tenaga kerja. Misal dia sekolah saja, kuliah, atau jadi ibu rumah tangga tanpa masuk ke pasar tenaga kerja, atau sudah pensiun atau lebih gitu ya, usianya tidak masuk ke pasar, itu namanya bukan angkatan kerja. Nah, tadi sudah saya katakan dari yang masuk ke tenaga kerja, masuk ke pasar tenaga kerja yang disebut angkatan kerja itu ada yang bekerja, ada yang menganggur. Nah, tadi dari 215,37 juta usia kerja yang masuk menjadi ke pasar tenaga kerja 152,11 juta. Di antara 152,11 itu yang bekerja 144,64 juta dan yang menganggur 7,47 juta. Itu dulu informasi yang paling penting ya. Nanti kita bahas yang lain-lain. Apa yang didapat dari angka itu? Nah, tadi kan kita sudah melihat ada penduduk usia kerja, ada yang masuk pasar angkatan kerja. Nah kan bisa dipresentasi. Jadi ini tadi kalau digambar tadi, 152,11 ini berapa persen dari 215,37? Jadi saya ulangi ya, yang masuk ke pasar tenaga kerja itu cari pekerjaan, dapat ataupun tidak. Yang bukan angkatan kerja itu ya sekolah saja ya, maksudnya sekolah saja nih, nggak cari pekerjaan, kuliah saja, ibu rumah tangga saja, atau pensiun saja, itu bukan angkatan kerja. Nah, analisis ekonomi, khususnya analisis ekonomi ketenaga kerjaan itu mengenal tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK itu adalah persentasi dari angkatan kerja dibandingkan usia kerja. Jadi berapa persen yang masuk ke pasar tenaga kerja. Apa artinya itu? Artinya itu adalah menunjukkan potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Kira-kira begitu. Kalau dia bukan angkatan kerja kan dia tidak ikut produksi. Kalau angkatan kerja, dia kan faktor produksi. Bersama-sama modal dan beberapa faktor produksi lain, dia menciptakan produksi barang dan jasa. Jadi TPAK yang makin tinggi ini makin memberikan potensi bagi pertumbuhan ekonomi atau penambahan produk domestik bruto ya, penambahan produksi barang dan jasa. Maka dilihat secara positif, TPAK yang meningkat menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang makin membesar. Tetapi di sisi lain, dia juga memiliki sisi yang dibaca secara berbeda. Kalau TPAK-nya terlalu tinggi, artinya apa coba? Artinya banyak orang yang terpaksa masuk lapangan bekerja. Umur 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun kan? Bukannya sekolah, bukannya kuliah, tetapi cari pekerjaan, dapat ataupun tidak. Nah, berarti kan kalau makin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, itu sebenarnya juga memberi isyarat bahwa makin banyak orang yang masuk ke pasar tenaga kerja.
Nah, dalam konteks perekonomian seperti Indonesia, emerging market ataupun negara yang lebih bawah dari kita, itu berarti kan orang terpaksa kerja. Itu TPAK ya. Nah, ada fenomena yang menarik dalam hal TPAK ini. Nah, ini kita kasih gambar dari 2010 sampai 2024. Sumbernya BPS ya, saya olah. Jadi kalau saudara-saudara masuk ke BPS ya Anda harus mengolah ini. Tampak bahwa TPAK tahun 2024 ini sebesar berapa ya? 2024 ini mencapai berapa tadi? Sekitar 70,63%. Ini 70,63% ya, hampir 71%. Itu termasuk TPAK yang tertinggi selama belasan tahun terakhir. Itu dulu ya fenomenanya. Jadi saya kira saya lebih cenderung membacanya sebagai sebuah fenomena di mana orang terpaksa cari pekerjaan, dapat ataupun tidak, selama tahun 2024 dan sudah dimulai dari tahun 2023. Fenomena kedua, kalau Anda perhatikan, kan tadi sudah saya katakan, survei Sakernas itu bulan Februari dan Agustus. Berarti informasi yang disajikan oleh BPS kepada publik juga bulan Februari dan Agustus. Fenomena dari TPAK itu umumnya bulan Februari Agustus di tahun bersangkutan ya, itu TPAK di bulan Agustusnya lebih rendah dari Februari. Ini fenomena menarik ya. Mengapa? Karena pada umumnya bulan Februari lapangan pekerjaan yang tersedia di pertanian itu bertambah. Baik itu panen, jelang panen, dan ikutannya nggak harus di pertaniannya kan, karena ada transportasi hasil pertanian, ada macam-macam kan, ada perdagangan hasil pertanian, itu menambah lapangan kerja. Nah pada bulan Agustus, itu bulan-bulan di mana panen raya tidak terjadi, sehingga kecenderungannya tingkat partisipasi angkatan kerja juga turun. Tetapi fenomena itu tidak terjadi dalam 2 tahun terakhir, 2024 dan 2023. Bulan Agustusnya meningkat dibandingkan Februarinya. Ini. Nah, sebelum-sebelumnya lihat aja polanya Februari, Agustus. Jadi, ini menguatkan kesimpulan saya di awal tadi, bukan kesimpulan ya. Hipotesa saya tadi bahwa ini TPA akan naik ini bukan pertanda baik untuk kali ini. Tapi pertanda bahwa banyak orang terpaksa cari kerja. Dan saya tekankan sekali lagi, dapat ataupun tidak. Nah, dan bulan Agustus ini luar biasa. Fenomena yang unik ini. 2 tahun berturut-turut, bulan Agustus TPAK-nya lebih tinggi dari bulan Februari. Itu dari data BPS, temuan saya yang pertama. Dan BPS tidak bicara ini. Menurut saya benar saja. BPS yang penting sajikan aja data. Kemudian dari data BPS itu, tadi kan orang bekerja tadi ya. Orang bekerja tadi, kita kembali ke grafik awal. Orang bekerja ini 144,64 juta dari 152,11 juta. Yang ini dari penduduk usia kerja namanya TPAK. Kalau orang bekerja, dari ini namanya persentase penduduk bekerja. Kalau penganggur, jadi yang tidak bekerja, terhadap angkatan kerja itu namanya tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran itu bukan dari usia kerja, apalagi dari jumlah penduduk ya. Nah, maka yang terjadi adalah pada tahun 2024 itu ada fenomena di mana tingkat penganggurannya 4,91%, orangnya 7,47 juta orang. Nah, turun ya. Ini gambarnya juga turun dari setahun sebelumnya. Maka beberapa berita menyampaikan secara tone positif ya, apalagi pemerintah, pengangguran mengalami penurunan di Agustus 2024 dibanding Agustus 2023. Bahkan dibanding Agustus 2022. Jadi turun baik jumlah penganggurnya maupun presentasinya. Jadi ini kita mau tidak mau juga harus, ya oke. Tapi cara melihatnya harus lebih teliti ya. Bahwa 7,47 juta orang ini adalah jumlah penganggur yang lebih besar daripada ketika Pak Jokowi memulai. 7,24 juta orang. Pandemi COVID menambah jumlah penganggur sangat besar dan sampai sekarang belum bisa dikembalikan ke era pra-pandemi. Ini yang banyak tidak menyoroti ya. Wah, kita sudah pulih ekonomi sejak tahun 2022 ya. Berarti sudah 2 tahun nih kita. Anggap aja 2002 kita pulih pertengahan. Jadi sudah lebih dari 2 tahun kita pulih. Secara pertumbuhan ekonomi pun pulih. 2023 kita sudah 5,05, 2022 kita 5,31%. Nah, tahun ini mungkin kita 5,01 atau 5,00. Jadi pulihlah
sejak pandemi, tetapi jumlah penganggur tidak pulih ya, tidak kembali kepada era sebelum COVID. Itu dulu catatannya. Dan selama era pemerintahan Jokowi berarti jumlah penganggur itu bertambah. Karena itu saya mengingatkan para pembelajar ekonomi ini beberapa narasi yang mohon maaf ya, memuja prestasi Jokowi di bidang ini, menciptakan lapangan kerja, dan bahkan itu Sri Mulyani yang mengatakan di paparannya, menciptakan lapangan kerja selama era kemarin, ini belum data yang Agustus, 21,4 juta lapangan pekerjaan. Oke, benar. Tetapi jumlah angkatan kerjanya bertambah lebih banyak dari itu. Make ya. Jadi kalau menciptakan, sebutlah kita sederhanakan, menciptakan lapangan kerja 21 juta. Lah kalau yang bertambahnya 21,5, berarti kan penganggurnya bertambah 500.000 dong. Ini 7,24 dengan 7,47 ini berarti bertambah 200.000 orang. Meskipun secara persentasi tingkat pengangguran, nah ini ekonomi sukanya kan pakai persentasi, tingkat pengangguran terbuka dalam arti persen memang turun. Mengapa? Karena dia persentasinya dari jumlah angkatan kerja. Nah, jumlah angkatan kerjanya kan bertambah. Ya penyebutnya sedikit bertambah atau stagnan kalau pembilangnya sekitar stagnan atau sedikit bertambah. Kalau penyebutnya bertambahnya besar, berarti persentasi mengecil. Nah, itu catatan kita. Jadi menurut saya tidak prestasi, apalagi gambarnya sudah bunyi lain nih. Kalau dilihat dari sebelumnya itu jumlah penganggur maupun tingkat pengangguran itu turun, di era Pak Jokowi ini jangan nyalahin COVID juga, karena sebelum COVID pun datar, tidak turunnya. Ini temuan kami yang kedua selain TPAK tadi. Nah, yang ketiga adalah BPS menyajikan orang bekerja tadi, yang 144 jutaan tadi kerjanya di mana saja, di lapangan pekerjaan apa, sesuai dengan pembagian sektor BPS ya, ini yang bekerja kan 144,64 juta orang. Itu kerjanya di lapangan usaha atau di sektor apa saja, ada 17 sektor. Nah, ini penting nanti untuk dianalisis. Diinformasikanlah oleh BPS ini di bahan paparannya. Saya sekali lagi puji, untuk kali ini BPS tidak melakukan pernyataan apapun, hanya menyajikan data. Nah, itu yang benar begitu BPS. Nah, ini disajikan dalam bentuk persentasi. Jadi dari 144,64 juta itu berapa persennya di lapangan kerja atau sektor mana dari 17. Yang terbanyak adalah di pertanian, 28,18%. Urutan kedua adalah perdagangan ya. Perdagangan itu perdagangan besar, eceran, reparasi motor, reparasi mobil itu satu kelompok. Lalu terbanyak ketiga di industri pengolahan, 13,83% dari 144,64 juta orangnya. Lalu ada akomodasi dan makan minum, jadi restoran, rumah makan dan sebagainya termasuk hotel. Lalu konstruksi, dan seterusnya lah. Nah, kira-kira begitu. Nah, 5 sektor terbanyak seperti kita sampaikan adalah pertanian, perdagangan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu konstruksi. Ini penting ya buat kita menggambarkan. Nanti kita sebagai pembelajar ekonomi boleh mengkaitkannya dengan pertumbuhan sektoral, dengan berita-berita, supaya kita melihat bahwa yang namanya jasa informasi dan komunikasi yang kelihatannya berkembang pesat, jasa keuangan ya, kan itu yang paling banyak mendominasi berita-berita maupun perbincangan netizen di medsos, itu sedikit penyerapan tenaga kerjanya. Yang banyak tetap pertanian. Nah, padahal kita sudah tahu kan pertanian seperti apa. Mari kita lebih rinci lagi. 17 sektor itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, satu pertanian, tetap hanya sektor pertanian dari 17. Yang kedua industri pengolahan. Nah, bukan industri pengolahan, industri. Tadi kan industri pengolahan. Industri ini mencakup industri pengolahan, pertambangan, sektor listrik tadi, lalu real estate dan konstruksi. Jadi kalau di gambar ini ada industri pengolahan, ada konstruksi, ada real estate, ada listrik, gas dan air. Itu bukan kita anggap, BPS yang menganggap ya, ini cara analisis. Itu disebut industri, yang lebihnya disebut jasa. Jadi 3 kelompok, pertanian sendiri. Nah, ini penting untuk melihat ini agar kita melihat gambaran sebetulnya sebagian besar rakyat kita ini yang bekerja itu di mana saja mereka. Secara struktur ya, secara struktur. Yang terbanyak memang jasa.
49, jadi separuh orang itu bekerja di sektor jasa. Mau di perdagangan lah, jasa kesehatan kah, jasa industri, jasa komunikasi dan sebagainya. Di total itu 49,6%, hampir separuh ya. Nah, pertanian itu 28,18%. Tapi hati-hati ya, yang jasa ini terdiri dari berapa? Sekitar 11 atau 12 sektor. Pertanian sendirian. Lalu industri pengolahan itu 22,22%. Itu berapa? Berlima sektor. Nah, apa teorinya ini? Kalau dalam jangka panjang, teorinya adalah sederhana banget ya. Dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Mestinya industri pengolahan itu tumbuh makin pesat sehingga porsinya makin besar dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Jadi sebagian dari orang bekerja di pertanian selama 10, 20, 30 tahun pindah ke industri, bukan berarti orang yang bersangkutan. Pindah anaknya kan ke generasi berikutnya sehingga nanti porsinya di pertanian itu menurun. Nah, kemudian dengan berkembangnya perekonomian, industri yang berkembang menciptakan jasa-jasa untuk menunjang industri tersebut. Bisa kebayang ya? Kalau misalnya industri itu adalah industri otomotif, kemudian industri itu misalnya industri elektronika, alat komunikasi, itu kan menciptakan jasa-jasa. Jasanya antara lain jasa keuangan, kan, jasa perbankan seperti itulah. Lalu juga jasa informasi dan komunikasi itu sendiri akibat perkembangan produksi alat-alat telekomunikasi. Secara teoritis maksudnya, otomotif juga begitu, bisa menciptakan jasa-jasa di bidang transportasi dan seterusnya. Perekonomian yang sehat, yang tertransformasi baik dalam 30-40 tahun, itu industrinya meningkat, porsinya, menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, pertanian perlahan-lahan menurun porsinya, menyerap tenaga kerja lebih sedikit. Nah, supaya semua orang punya nilai tambah besar, jasa mengikuti perkembangan industri pengolahan. Yang terjadi apa? Industri pengolahan hanya menampung sedikit. Naik memang, tetapi kebayang nggak dari Pak SBY 2004 ke 2014 itu bertambah hanya berapa ini? 3,5% porsi ya. 3,5% poin porsi penyerapannya. Tapi lumayan ada peningkatan. Tetapi selama era Pak Jokowi 21,6 menjadi 22,22%. Nggak sampai 1% poin bertambahnya penyerapan tenaga kerja secara distribusi. Bahkan kalau kita ngitungnya dari 2019, ini kembali menguatkan hipotesis saya. Sejak dulu saya sudah hipotesis, sebenarnya kita ini belum benar-benar pulih dari COVID. Ternyata porsi industri pengolahan ini menyedikit ya. Bisa dibayangkan ya. Artinya orang yang bekerja, kalaupun industri pengolahan itu tidak mem-PHK pun, dia tidak bisa nambah pekerjaan. Jumlah orang itu punya tidak bisa dia tambah. Ini kan persen ya. Belum tentu juga jumlah orangnya menurun. Tapi tidak bisa menambah, tidak berkembang itu industri pengolahan. Sementara pertanian ini unik ya. Pertanian ini setelah COVID ini malah makin menampung banyak orang. Itu jasa juga. Jasa yang dimaksud itu jasa yang kalau menurut teori harusnya jasa yang terkait dengan meningkatkan, menyambung nilai tambah dari industri pengolahan. Ini enggak, jasanya jasa kemasyarakatan. Jadi saya kira kita semua ini sudah bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari lah. Berapa banyak orang yang berjualan di rumahnya, di depan rumahnya, atau dimanapun, yang kemudian berapa banyak dia melakukan upaya-upaya berjualan lewat online atau apapun. Kemudian juga laundry di mana-mana, sampai di desa-desa saja ada laundry, kan nggak kebayang. Itu cuma cermin saja, itu memang tidak terlampau besar, tapi mencerminkan bahwa ini benar yang hitam ini. Jasa itu meningkat. Belum lagi kalau kita belum tahu nih, mungkin perlu riset kajian ya. Belakangan ini banyak orang yang suka menjadi konten kreator kan, gitu toh. Saking banyaknya konten kreator dan produknya, ya akhirnya saling tonton satu dengan yang lain kan. Sama-sama konten kreator kok. Nah, saya tidak ingin bersuara negatif tentang itu, tetapi sebagai ekonom saya ingin mengingatkan saja ini transformasinya tidak bagus secara ketenaga kerjaan. Itu bagian dari informasi tenaga kerjaan yang saya ulas. Nah, secara lebih khusus pertanian. Ini jumlah orangnya ini. Jadi banyak yang seolah-olah buat opini petani kok sekarang makin tidak diminati, makin sedikit. Itu karena kita
common sense ya. Common sense itu apa ya? Penglihatan sejenak. Karena kita ngelihat yang bertani itu kok tua-tua, masih orang-orang tua yang bertani. Oke, benar itu. Itu informasi yang benar. BPS pun menyampaikan petani kita itu rata-rata lebih dari separuh petani, 60% itu di atas 45 tahun. Bahkan mungkin hampir separuh yang di atas 55 tahun. 60 tahun itu sudah 3. Jadi memang betul itu. Tetapi kalau kita ingin mengatakan petani berkurang, nanti dulu. Ya betul, petani punya anak 2, 3, atau 4, yang lanjutin cuma 1. Ya kan? Kalau dia berhenti. Tapi kan nggak berkurang. Gitu loh. Nah, orang yang common sense ini udah nggak pada mau jadi petani tuh. Anaknya petani malah nggak jadi petani, jadi buruh pabrik. Jadi, mohon maaf, ojol, jadi pedagang apa gitu. Iya, tetapi secara statistik, jumlah petani itu sekarang masih di atas 40 juta ya. 40,5 juta. Bayang nggak? Dan itu hampir sama dengan beberapa belas tahun yang lalu. Nah, informasi lain kita sudah punya bahwa pertanian ini tumbuhnya sangat perlahan. Tumbuh itu artinya produksi barang dan jasa pertanian, berarti nilai tambahnya. Kalau orangnya banyak, berarti yang dibagikan sedikit berkurang. Macam itu. Ini cara membaca beberapa informasi dari BPS tadi. Kemudian BPS juga menyajikan selain atas 17 sektor, BPS juga memberi informasi. Orang itu bekerja di sektor apa? Misalnya dia pertanian kah? Industri pengolahan kah? Atau dia perdagangan kah? Itu adalah sektor di mana dia bekerja. Lalu di sektor tersebut dia sebagai apa? Sebagai apa? Namanya status pekerjaan. Kan bisa dia sebagai buruh, bisa. Bisa juga dia sebagai pemilik, berarti berusaha sendiri. Nah, semacam itu. Atau dia adalah buruh tapi tidak tetap. Itu namanya status pekerjaan. Ada juga yang lagi rame itu ojol misalnya. Ojol ternyata bukanlah pegawai aplikasinya itu, tetapi dia berusaha sendiri. Ya, berusaha sendiri. Jadi ini saya perlu konfirmasi nanti dari BPS dia pasukkan ke dalam berusaha sendiri atau pekerja bebas ya. Intinya dia bukan pegawai. Nah, itu namanya status pekerjaan. Kalau tadi lapangan usaha dibuat 17 sektor, kalau lapangan usaha ini oleh BPS dijadikan 7 status. Ada orang yang buruh, karyawan, pegawai, termasuk pegawai negeri dan TNI. Memang masih paling besar ya, 38,80% pekerja kita itu adalah berstatus buruh, karyawan, atau pegawai, baik swasta maupun pemerintah, baik TNI maupun ASN. Lalu urutan keduanya itu berusaha sendiri ya. Berusaha sendiri itu sendirian ya, benar-benar sendiri itu. Ya ojol itu berusaha sendiri kan. Bisa juga buka warung kecil sendirian, bisa juga melakukan produksi sesuatu secara sendirian, itu berusaha sendiri namanya. Jadi tidak dapat gaji tapi dapat reward dari itunya. Nah, makanya saya kalau ojol masih tanda tanya tuh masuk berusaha sendiri apa masuk pekerja bebas non pertanian. Yang ketiga adalah berusaha tapi dibantu buruh tidak tetap. Jadi tidak sendiri, dibantu 2 orang, 3 orang, 5 orang, tapi tidak tetap. Ya ini bisa digampangkan adalah kalau dia jualan di pinggir jalan itu ya, atau punya warung kecil, warung makan kecil itu kan nggak mungkin yang pekerjanya itu buruh tetap. Buruh tetap itu berarti memenuhi standar-standar ketenaga kerjaan, dimasukkan BPJS, diapakan, ya kecil lah kemudian, kecuali mungkin resto-resto. Lalu ada yang menarik juga ada pekerja keluarga tidak dibayar. Jadi orang itu kalau ditanya, dia bisa, saya kerja di rumah makan. Sebagai apa? Nah kalau dia sebagai pemilik namanya statusnya berusaha sendiri, dibantu, buruh tidak tetap. Tetapi kalau dia pekerja, ya tergantung. Dia kalau diakui sebagai pegawai tetap, dia masuk yang buruh pegawai tetap. Tetapi kalau dia tidak pegawai tetap, dia kemungkinan bisa masuk di pekerja bebas non pertanian, ya kan, karena tadi makanan. Bisa juga dia masuk kepada pekerja keluarga tidak dibayar. Nah ini penting ini karena ini banyak ternyata. Jadi dia bantu orang tuanya, bantu pamannya dalam usaha, tapi tidak dibayar. Bantu jaga warung kah? Bantu ngupas-ngupas bawang lah kalau jualan, kalau mau produksi bawang goreng. Bantu membenar-benarkan mengamplas kayu lah kalau itu furniture, tapi dia tidak dibayar karena keluarga. Nah itu namanya pekerja keluarga tak dibayar. Kalau buat BPS itu bekerja, jangan juga nyalahin BPS karena itu standar ILO, International Labour Organization, ada manualnya.
karena dia dianggap memberikan tambahan atau membuat si pemiliknya ya kan memperoleh pendapatan. Nah itu jumlahnya banyak gitu, 13,34%. Jumlahnya itu kira-kira 19 juta orang dan seterusnya. Nah maka BPS juga menyebut kalau pekerja formal itu statusnya nomor 1 buruh karyawan atau pegawai, yang kedua berusaha dibantu buruh tetap, itu berarti perusahaan menengah dan atas. Kalau berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap itu ya usaha mikro, usaha kecil, dan sebagian usaha menengah kecil, UMKM lah. Nah itu termasuk non formal. Apalagi buruh tani, pekerja bebas di pertanian itu kan buruh tani. Nah kurang lebih begitu. Nah kalau kita lihat secara khusus dari data yang baru disajikan BPS, kita kaitkan dengan data-data sebelumnya, saya kira kita harus memperhatikan, dan terutama ini pemerintahan baru, harus memperhatikan fenomena yang luar biasa ini, meningkatnya jumlah pekerja keluarga atau tidak dibayar. Artinya dia nggak dapat pekerjaan di tempat lain, ya toh, dia bantu orang tuanya, dia bantu keluarganya atau bantu tetangganya, ya secara resmi tidak dibayar. Mungkin pada saat bekerja itu ya ikut makan gitu ya, tapi menurut wawancaranya BPS dia tidak dibayar. Dibayar itu sebenarnya nggak harus uang, bisa barang. Tetapi umumnya tidak menganggap ikut makan itu sebagai dibayar ya. Mungkin begitu caranya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pekerja tidak dibayar pajak keluarga ini kan dengan pengangguran nggak bisa dibedain, cuma BPS yang bisa bedain. Saya kasih ilustrasi yang paling simpel lah. Saya bertamu ke tempat kawan saya. Saya tahu anak kawan saya ini baru lulus kuliah gitu kan. Saya tanya, "Nak, udah kerja?" Mesti jawabnya apa? "Belum om." "Terus kegiatanmu apa?" "Oh bantu warung ibu, bantu nungguin warung ibu, warung kelontongan gitu misalnya." Kalau yang nanya saya, dia menjawabnya belum kerja kan, pengangguran. "Saya sudah cari kerja om, sudah ngelamar di mana?" Belum ada hasil, masih nunggu nih. Kalau saya yang nanya sebagai keluarga atau kita teman itu ya mungkin dia mirip benar dengan pengangguran. Tetapi kalau yang nanya adalah petugas BPS, dia masuk bekerja, orang dia nungguin warung ibunya kok. Nah gitu ya. Dan ada definisi lain yang banyak harus kita ketahui. Ketika ditanya oleh responden tersebut, yang penting dia seminggu yang lalu bekerja minimal 1 jam. Jadi kalau dia bantu nungguin warung sehari aja dalam seminggu itu bekerja sudah. Kalau dia mungkin dalam seminggu hanya bantu jualan malam minggu saja di warung tenda keluarganya, karena kalau malam minggu rame, ya dia bekerja. Nah, tapi buat kita pembelajar ekonomi, dan terutama sekali buat pengambil keputusan, jangan terlena dengan jumlah penganggur 7,47 juta orang, ya kan? Persentasinya cuma 4,91%. Ada 19,29 juta orang yang merupakan pekerja keluarga. Nah, dan ini bukan main-main ya, ini adalah yang tertinggi selama berapa ini? 25 tahun terakhir. Jadi belum pernah Indonesia memiliki pekerja keluarga sebanyak ini. Nah, ini pertanda bahwa perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Dan itu meningkatnya pesat terutama ketika pandemi. Jadi sempat menurun cenderungannya, ketika pandemi langsung melesat. Nah, dan ini jauh lebih besar daripada ketika Presiden Jokowi memulai. Ini tantangan yang serius buat pemerintahan Prabowo. Nah, itu dari sisi status. Status lain di antara 7 itu yang perlu kita juga soroti adalah yang disebut dengan berusaha sendiri. Nah, ini menarik ya, apalagi Kementerian UMKM, dahulu UMKM Koperasi dan UMKM, sekarang mungkin UMKM saja. Selalu dinarasikan bahwa sektor UMKM itu sektor yang menjadi penyelamat perekonomian, tampung, memberi kontribusi kepada lapangan kerja, memberi kontribusi kepada PDB. Itu kalau tone ceritanya tone positif, tapi kalau tone negatif, bukan tone negatif ya, biar fair saja. Kan orang berusaha sendiri itu ya macam-macam. Ada yang berusaha sendiri kan memang dia senang berusaha sendiri, lebih merasa nyaman kalau menjadi bos dirinya sendiri. Tapi berapa banyak? Kalau kita telusuri, itu sangat banyak di antara mereka ya karena nggak mampu, tidak diterima di sektor manapun, atau terpental di PHK. Akhirnya ya, orang Indonesia ini kita puji ya, luar biasa ya. Jadi orang tuh daya survive-nya tinggi. Ya kalau di PHK, di apa itu mungkin seminggu, 2 minggu dia sedih. Tetapi umumnya berusaha maksimal. Istrinya juga mayoritas ya. Kecuali yang memang kurang baik orangnya. Orang secara umum orang Indonesia itu begitu. Cari, bisa apa ini? Nah akhirnya pilihannya kan berusaha sendiri.
oh saya bisa buat lumpia, saya bisa buat tahu bakso, saya bisa buat apa gitu, dilakukan. Itu namanya berusaha sendiri kan. Itu yang membuat jumlah berusaha sendiri ini meskipun kadang-kadang turun, tapi cenderungnya meningkat. Ketika Pak Jokowi memulai Agustus ini 2014, jumlahnya baru 20,5 juta orang. Sekarang jumlahnya 31,5 juta orang. Ketambahan 10 juta orang. Sempat membaik, tapi ketika COVID meningkat. Ya meskipun di bulan Agustus ini lebih baik daripada bulan Agustus sebelumnya, tapi ini isyarat bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi orang terpaksa berusaha sendiri. Sebenarnya kita bisa tambahkan dengan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap. Tapi kalau berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap itu kondisinya berarti dia punya inisiatif, punya sedikit modal, lalu mempekerjakan orang baik itu keluarga ataupun siapapun 3-4 orang, 10 orang. Itu anggaplah itu masih fenomena yang relatif cukup baik. Tapi yang berusaha sendiri ini menurut saya rawan. Nah, maka secara keseluruhan dari 7 status tadi terbagi 2 kan, yang formal dan informal. Yang informal itu bertambah makin banyak jumlahnya meskipun persentasinya menurun. Jadi di Indonesia ini lebih banyak orang bekerja informal dibandingkan formal. Itu menurut data BPS. Saya tidak paham kalau ini dibaca sebagai kondisi ketenagakerjaan Indonesia baik. Ini tambahan saja argumen bahwa memang sedang tidak baik kondisi ketenagakerjaan itu. Aspek lain, jadi tadi kita sudah lihat TPAK, kita sudah lihat lapangan usaha, pertanian yang menampung terlalu banyak, kita sudah lihat status pekerja keluarga terlampau banyak, berusaha sendiri terlampau banyak. Kita lihat dari sisi lain, orang bekerja itu menurut data BPS disebut bekerja penuh kalau dia bekerjanya 35 jam atau lebih. Itu standar ILO ya, ada negara yang 42 jam. Kita 35, oke, pakai. Maka kalau orang itu bekerja kalau kurang dari 35 jam dalam seminggu disebut pekerja tidak penuh. Ya, 35 jam itu kalau Anda bagi berapa tinggal mau, kalau dibagi 6 ya berarti sehari 7 kali 6 ya kan 42 sebenarnya yang benar itu, tapi kita masih pakai 35. Berarti dia kurang lah jam kerjanya. Itu menariknya adalah jumlahnya meningkat ya. Coba lihat ini. Baik, jumlahnya sekarang mencapai 31,94 juta orang. Oh ini salah ini ya, bukan 31,94 ini persennya. Jumlahnya ini ditarik ke sana mungkin sekitar berapa itu 40-an juta ya. Ini nanti kita ralat. Tapi yang penting sepertiga dari orang bekerja ya itu adalah bekerjanya tidak full. Nah di antara yang tidak full itu terbagi 2, ada yang pekerja paruh waktu. Maksudnya dia bekerja tidak sampai 35 jam, tapi memang nggak cari lagi. Ya memang pengennya bekerja cuma 2 hari, 3 hari dalam seminggu atau beberapa jam. Jadi part-timer ya. Tapi ada juga orang yang bekerjanya kurang dari 35 jam, tapi sebenarnya nyari pekerjaan, cuma belum dapat. Itu disebut setengah penganggur. Jumlahnya 11,56 juta atau 8%. Nah, mulai ya kita buka kepala kita. Jadi di antara pengangguran tadi 7,47 juta, kita bisa tambahkan ini 11,56 juta. Meskipun kita harus lebih teliti ya, di antara pekerja keluarga tadi ada nggak yang setengah pengangguran. Maka kalau kita tambahkan 3 itu tentu dengan dikurangi sedikit ya, maka saya kira sekitar 30 jutaan orang, bukan 40 ya, kalau di total 40 lebih, itu sebetulnya nyaris pengangguran terselubung, tersembunyi, tersamarkan. Jadi bukanlah 7,47 juta orang, apalagi hanya 4,91%. Nah, ini fakta tentang setengah pengangguran. Jadi orang kurang dari 35 jam, tapi benar-benar cari pekerjaan masih. Lihat, mencapai 8% di Agustus 2024. Dan lihat gambar ini, dia mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir, ketika ekonomi dianggap pulih. Dan itu terjadi pada pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Nah, dari uraian saya tadi, mari kita akhiri kesimpulan-kesimpulannya terhadap informasi BPS tentang keadaan ketenagakerjaan tahun 2024 bulan Agustus. Maka saya katakan sepintas membaik. Dan itu yang banyak di-highlight oleh berita atau diklaim oleh otoritas ekonomi, oleh pemerintah, bahwa pengangguran, jumlah penganggur turun dan tingkat pengangguran terbuka turun dibandingkan setahun sebelumnya. Padahal dari uraian kita tadi, kondisi yang sebenarnya adalah memburuk.
Saya tadi kasih argumen beberapa. Satu, tentang tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat bulan Agustus bahkan dibandingkan bulan Februari. Tidak biasanya. Kedua, pekerja tidak penuh yang jumlahnya meningkat. Persentasinya sangat besar, masih di 31,94%. Yang ketiga, setengah penganggur. Orang kerjanya tidak penuh, masih cari pekerjaan. Itu 8%. 11 juta lebih orang. Nah, kemudian kondisi sebenarnya memburuk. Jadi memburuk ya, saya ingin tidak katakan, belum sampai saya pada kesimpulan buruk sekali, tapi saya beranggapan kondisinya memburuk dari tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya, bahkan sepanjang 10 tahun terakhir. Itu antara lain sektor pertanian menampung makin banyak tenaga kerja, padahal laju pertumbuhannya rendah. Karena itu nilai tambah buat per petani itu menurun, sehingga tingkat kemiskinan itu sangat bergantung pada pertanian. Jadi banyak orang miskin di pertanian. Ya. Lalu kondisi memburuk juga diisyaratkan oleh dominannya pekerja informal. Secara lebih khusus oleh bertambahnya jumlah pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Ditambah dengan pekerja berusaha sendiri. Dengan informasi demikian, sebenarnya sinyal kepada otoritas ekonomi. Otoritas ekonomi itu pemerintah, Bank Indonesia, DPR juga termasuk, kemudian OJK, bahwa ekonomi Indonesia ini dari berbagai indikator, salah satunya adalah ketenagakerjaan, sedang memburuk dalam 1-2 tahun terakhir ini. Bahkan lebih buruk dibandingkan era-era sebelum pandemi. Dan kalau ini tidak bisa rebound, ya tidak bisa membaik, itu maka jangan harap kita mencapai mimpi-mimpi yang diutarakan oleh Presiden baru kita, tetapi malah kita akan berhadapan dengan kondisi di mana tantangan terberat kita adalah antara lain ini, menciptakan lapangan kerja, dan bukan hanya menciptakan lapangan kerja, memberikan pekerjaan yang layak yang belum kita bahas di sini, ya. Jadi itu merupakan agenda yang sangat serius, dan itu hubungannya nanti panjang, hubungannya dengan ketahanan pangan, karena mereka dengan penghasilan rendah tidak bisa membeli pangan. Nah, berhubungan erat juga dengan pertanian yang banyak tapi tidak meningkatkan produksi tanaman pangan. Sementara kebijakan pemerintah masih mengutak-ngatik hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja. Peringatan dini sebenarnya ini. Daripada kita bermimpi tinggi-tinggi, boleh saja bermimpi, tapi tahun 2025 yang akan datang ini adalah tahun penentuan kita bisa rebound nggak, bisa membalik nggak arah pemburukan yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir ini, dan salah satunya di dalam kondisi ketenagakerjaan.